Para yang terpilih, dengarkan baik-baik. Jika kalian benar-benar ingin mendengar suara Tuhan dengan jelas, memperdalam hubungan kalian dengannya, dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, kalian perlu membuat perubahan besar dalam hidup kalian mulai hari ini. Saya akan berbagi 7 hal yang saya tinggalkan, yang secara drastis mengubah koneksi saya dengan Tuhan. Percayalah, jika kalian siap untuk terobosan rohani, langkah-langkah ini akan membuka jalan. Apakah saya meninggalkan semua hal ini dalam semalam? Tidak sama sekali. Roh Kudus membimbing saya dalam sebuah perjalanan, langkah demi langkah, menunjukkan apa yang perlu dihilangkan. Ketika kalian menyerahkan diri kepada pimpinannya, Dia mengarahkan kalian menuju kekudusan dan kesucian. Dia meyakinkan kalian, menyempurnakan kalian, dan menghapus segala sesuatu yang menghalangi koneksi kalian dengan Bapa. Begitulah cara kalian mulai benar-benar mendengar suaranya. Proses ini bukan tentang menjadi sempurna secara instan, ini tentang pengurangan terkadang. Untuk menyelaraskan diri dengan suara Tuhan, kita perlu menyingkirkan gangguan. Kita hidup di dunia yang terus-menerus menarik kita ke segala arah, kesibukan, kebisingan, kekacauan. Tetapi, Roh Kudus memanggil kalian ke dalam keheningan, di mana kalian bisa mendengar Tuhan dengan jelas. Dia meminta kalian untuk melambat, melepaskan kebiasaan lama yang membuat kalian terjebak dalam budaya duniawi. Ketika kalian melepaskan apa yang menahan kalian, terobosan sudah dekat. Kesemasan, stres, dan depresi harus pergi. Mengapa? Karena kalian sedang menciptakan ruang bagi damai Tuhan untuk mengalir dalam hidup kalian. Dan saat itulah kalian akan mendengarnya seperti belum pernah sebelumnya. Mari kita bahas 7 hal yang saya tinggalkan. Pertama, saya berhenti mencurahkan waktu saya pada hal-hal yang tidak menambah nilai dalam hidup saya. Ini adalah salah satu koreksi pertama yang dibawa oleh Roh Kudus kepada saya. Dia membimbing saya ke kitab suci dan menunjukkan bahwa saya perlu mengurangi hiburan, televisi, berita, novel fiksi, apa saja yang tidak memberi makan roh saya. Saya masih muda ketika Dia pertama kali menunjukkan ini kepada saya, dan saya tidak langsung melakukannya dengan sempurna. Tetapi semakin saya mencari Tuhan, semakin jelas pesannya, berhati-hatilah dengan apa yang kalian izinkan masuk ke dalam hidup kalian. Saya tidak harus meninggalkan semuanya, tetapi saya sangat menguranginya. Saya masih menonton berita sesekali, tetapi jauh lebih sedikit. Saya tidak lagi membaca fiksi. Sekarang, ketika saya membaca, itu adalah buku-buku yang membangun saya. Saya menukar kebisingan dengan hal-hal yang menguatkan jiwa saya, podcast, pengajaran di YouTube, konten yang memberi makan roh saya. Para yang terpilih, pahami kebenaran ini. Tidak semua yang ada di depan kalian layak mendapatkan perhatian kalian. Hanya karena itu ada, bukan berarti itu untuk kalian. Jadilah selektif. Kurangi kebisingan eksternal yang menenggelamkan suara Tuhan. Kalian tidak perlu menghilangkan semua hiburan, tetapi kalian harus mengambil kendali. Jangan biarkan gangguan menghalangi suara Tuhan. Bersikaplah sengaja, tetap fokus, dan lihat betapa jelasnya kalian mulai mendengar darinya. Roh Kudus siap membimbing kalian. Apakah kalian siap mengikuti? Kedua, saya berhenti bergaul dengan orang-orang yang salah. Sudah waktunya untuk berhenti mengelilingi diri kalian dengan pengaruh-pengaruh yang beracun dan negatif. Saya tahu kalian mungkin punya teman yang bukan orang percaya. Dan ya, kita dipanggil untuk berbagi Injil dengan mereka. Tetapi, mari kita jujur. Kalian tidak mampu menghabiskan waktu kalian dalam hubungan yang menjauhkan kalian dari Tuhan. Beberapa hubungan begitu beracun sehingga mereka menanam benih keraguan dan ketidakpercayaan di hati kalian. Kalian tidak perlu berada di lingkungan di mana gosip, kritik, dan negativitas berkembang. Persahabatan yang terus-menerus merendahkan orang lain. Lepaskan mereka. Mengapa? Karena hubungan-hubungan ini tidak hanya membuang waktu kalian, mereka secara aktif menghambat pertumbuhan kalian dengan Tuhan. Kalian harus memutuskan sekarang apa yang lebih penting. Hubungan kalian dengan Tuhan atau koneksi dengan orang-orang yang menarik kalian ke bawah. Kalian tidak bisa memiliki keduanya. Lindungi roh kalian dan ciptakan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kalian.
Roh Kudus memanggil kalian ke level yang lebih tinggi, para yang terpilih. Sudah waktunya untuk melepaskan apa yang menahan kalian. Ini membawa saya ke hal ketiga yang saya tinggalkan. Mengkritik dan menghakimi orang lain. Roh Kudus menegur saya tentang ini ketika saya masih muda. Saya sering mengkritik, bergosip. Lalu suatu hari, Roh Kudus berbicara kepada hati saya. Aku telah memanggilmu untuk membawa keselamatan, penyembuhan, dan pembebasan. Tetapi kamu menghabiskan waktu untuk merendahkan orang lain. Itu sangat mengguncang saya. Mengapa? Karena bukan tugas kalian untuk menunjukkan kesalahan semua orang, baik di gereja kalian, komunitas, atau di antara teman-teman kalian. Kritik terus-menerus hanya membawa kegelapan ke dalam hidup kalian. Kalian tidak dipanggil untuk menyoroti apa yang salah dengan orang-orang. Kalian dipanggil untuk mencintai mereka, berdoa untuk mereka, dan membantu mereka menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan saya akan melangkah lebih jauh. Berhentilah mengkritik diri sendiri. Beberapa dari kalian perlu dibebaskan dari cara kalian berbicara tentang hidup kalian sendiri. Kalian terus-menerus merendahkan diri. Berkata, saya tidak pernah cukup baik. Saya selalu gagal. Atau saya tidak pantas menjadi pemimpin. Itu adalah kebohongan dari musuh. Kalian perlu wahyu yang jelas tentang siapa kalian di dalam Kristus. Berhentilah merendahkan diri, dan mulailah membangun diri dengan firman Tuhan. Ketika kalian berhenti mengkritik diri sendiri, kalian menjadi lebih peka terhadap Roh Kudus. Tuhan tidak ingin kalian terjebak dalam siklus negativitas. Dia ingin kalian berjalan dalam kasih, anugerah, dan belas kasihan, seperti yang Yesus lakukan. Para yang terpilih, inilah saatnya untuk melangkah ke dalam panggilan Tuhan bagi kalian. Lepaskan kritik, penghakiman, dan keraguan diri. Berdoalah untuk orang lain, bangun mereka, dan biarkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya. Inilah cara kita menghilangkan hambatan yang mencegah kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tinggalkan negativitas, dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kalian. Keempat, saya berhenti memperbesar apa yang salah. Terlalu banyak orang hidup dengan fokus terus-menerus pada masalah mereka, terobsesi dengan apa yang tidak berhasil. Saya punya teman yang setiap kali kami berbicara, hanya membicarakan masalah terbaru dalam hidup mereka. Mereka begitu tenggelam dalam kesulitan mereka, pagi, siang, dan malam, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka membiarkan masalah-masalah itu menguasai pikiran, emosi, dan bahkan iman mereka. Saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak akan pernah menghadapi tantangan. Kita semua mengalami hal-hal yang di luar kendali kita. Ada situasi yang tidak bisa kalian ubah sendiri. Dan itulah hal-hal yang perlu kalian bawa kepada Tuhan dalam doa. Tetapi inilah kuncinya. Apa yang kalian lakukan dengan apa yang bisa kalian kendalikan? Bagaimana kalian menanggapi masalah kalian? Apa yang kalian pilih untuk diperbesar? Dalam setiap situasi, kalian punya pilihan. Kalian bisa memperbesar masalah dan membiarkannya membuat kalian stres. Atau kalian bisa membuat perubahan besar dan memperbesar Tuhan. Kalian bisa terus memikirkan apa yang salah. Atau kalian bisa mengalihkan perhatian kalian kepada yang memiliki jawaban. Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Roh Kudus tinggal di dalam kalian, dan Dia akan memberikan jawaban. Jika kalian mendengarkan, Dia adalah penghibur, pemandu, dan penolong kalian. Solusinya ada di dalam kalian, karena Yang Maha Besar tinggal di dalam kalian. Ketika kalian mulai memperbesar Tuhan daripada masalah kalian, segalanya berubah. Pikiran kalian menjadi lebih jernih, hati kalian menemukan damai, dan tiba-tiba, kalian mendengar suara Tuhan dengan lebih mudah. Roh Kudus menunjukkan jalan ke depan karena sekarang fokus kalian ada padanya, bukan pada masalah. Itulah kekuatan dari mengubah perspektif kalian. Saya tidak mengatakan untuk mengabaikan masalah kalian, bawalah kepada Tuhan. Tetapi jangan biarkan mereka mengendalikan hidup kalian. Jika kalian menghabiskan seluruh waktu kalian untuk memikirkan apa yang salah, masalah kesehatan, kesulitan keuangan, atau pergumulan hubungan,
Kalian memberi ruang bagi musuh untuk mencuri damai kalian. Daripada memperbesar hal negatif, fokuslah pada yang positif. Renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kalian. Ingat saat-saat Dia membebaskan kalian, menyediakan untuk kalian, dan memberikan terobosan demi terobosan. Lihatlah berkat dalam hidup kalian, kesehatan kalian, kemenangan kalian, wahyu yang telah Dia berikan kepada kalian, dan yang terpenting, janji-janji kekal yang kita miliki di dalam Kristus. Berhentilah fokus pada apa yang tidak kalian miliki. Uang, promosi, penyembuhan yang belum terjadi. Sebaliknya, rayakan apa yang kalian miliki, kehidupan kekal, anugerah keselamatan, dan damai yang melampaui segala pemahaman. Ketika kalian mengubah fokus kalian, kalian membuka pintu bagi damai supranatural Tuhan. Daripada kesemasan, kelelahan, atau depresi, kalian berdiri teguh, mengetahui bahwa Tuhan ada di pihak kalian, bekerja untuk kebaikan kalian, dan akan membawa kalian ke sisi lain. Kelima, saya berhenti berlebihan. Kita hidup di dunia yang memuliakan kesibukan, tetapi inilah kebenarannya. Kesibukan bisa menjadi musuh pertumbuhan rohani. Semakin kalian memenuhi jadwal kalian, semakin teralihkan kalian, bahkan dengan hal-hal yang tampak baik. Beberapa tahun lalu, saya sangat terlibat di gereja sehingga saya tidak bisa mengatakan tidak pada apapun. Saya menjadi sukarelawan untuk segala hal, mencoba melakukan semuanya. Tetapi tahu apa? Saya kehabisan tenaga. Saya begitu sibuk bekerja untuk Tuhan sehingga saya tidak menghabiskan cukup waktu bersama Tuhan. Para yang terpilih, jangan jatuh ke dalam perangkap itu. Melayani itu penting. Tetapi jika kalian mengatakan ya untuk segalanya, kalian akan kelelahan, berlebihan, baik di gereja, pekerjaan, atau kehidupan pribadi, merampas waktu yang kalian butuhkan bersama Tuhan. Kalian mungkin sibuk dengan hal-hal baik, tetapi jika kalian terlalu lelah untuk berdoa, terlalu capek untuk membaca Alkitab, atau terlalu kewalahan untuk diam bersama Yesus, kalian kehilangan yang terpenting. Keseimbangan adalah kunci. Katakan ya pada apa yang Tuhan panggil untuk kalian lakukan, tetapi ketahui kapan harus mengatakan tidak. Lindungi waktu kalian bersamanya, karena hubungan kalian dengan Tuhan bukanlah item dalam daftar tugas yang bisa diselesaikan dengan tergesa-gesa. Itu adalah hubungan paling berharga yang kalian miliki, dan itu layak mendapatkan waktu, energi, dan fokus kalian. Waktu bersama Tuhan memberi kehidupan. Itu bukan tugas, itu adalah hak istimewa. Ketika kalian melambat dan menciptakan ruang untuk momen-momen bersamanya, seluruh hidup kalian akan mulai berubah. Jika jadwal kalian begitu penuh, sehingga kalian tidak bisa berpikir jernih, inilah saatnya untuk mengevaluasi ulang. Apa yang perlu kalian tinggalkan? Apa yang mengisi hari-hari kalian, sehingga kalian terlalu lelah untuk terhubung dengan Yesus? Lakukan penyesuaian. Pelan-pelan, akarilah diri kalian dalam firman Tuhan, dan ciptakan ruang, agar Dia bisa berbicara kepada kalian. Ketika kalian menghilangkan kelebihan dan menemukan keseimbangan, kalian akan mendengar Tuhan lebih jelas, merasakan kehadirannya lebih kuat, dan mengalami hubungan yang lebih dalam dengannya. Jangan biarkan kesibukan mencuri waktu kalian bersama Tuhan. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan apa yang benar. Benar penting, melayani itu penting, tetapi begitu juga berdoa, merenungkan firman-Nya, dan berada dalam kehadiran-Nya. Jika kalian ingin mendengar suara Tuhan dan bertumbuh dalam hubungan kalian dengannya, jadikan waktu bersama Bapa sebagai prioritas. Dia menunggu untuk berbicara, menghibur, dan membimbing kalian. Tetapi kalian harus memberinya ruang dalam hidup kalian. Kinam, saya berhenti berusaha menyenangkan orang. Para yang terpilih, kalian tidak hidup untuk manusia. Kalian hidup untuk Tuhan. Firman-Nya jelas tentang ini. Saya tahu ini tidak selalu mudah. Tetapi ketika kalian memutuskan untuk mengejar kekudusan, hidup suci, dan mengutamakan hikmat Tuhan di atas opini manusia, kalian akan menghadapi penolakan. Mari kita jujur.
Mengikuti Tuhan akan selalu membuat kalian bertentangan dengan budaya dunia. Orang-orang akan mengkritik kalian. Beberapa tidak akan menyukai cara kalian hidup, berbicara, dan terutama keberanian kalian dalam membagikan Injil. Jika kalian dipanggil untuk memimpin, melayani, atau mendisiplinkan orang lain, ketahuilah ini. Kritik adalah bagian dari perjalanan. Semakin besar dampak kalian bagi kerajaan Tuhan, semakin banyak oposisi yang akan kalian hadapi. Orang-orang akan mencoba menjatuhkan kalian. Tetapi inilah kebenarannya. Kalian tidak hidup untuk mereka. Mereka tidak menciptakan kalian, tidak mati untuk kalian, dan tidak menyelamatkan kalian. Kalian hidup hanya untuk Tuhan. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Ikuti rencana yang Dia tetapkan untuk hidup kalian. Masuklah ke dalam panggilan yang Dia berikan kepada kalian, karena Dia telah memanggil kalian untuk kebesaran dan memberi kalian tujuan. Jika kalian menghabiskan hidup kalian untuk menyenangkan orang, kalian akan membatasi apa yang Tuhan bisa lakukan melalui kalian. Ketika kalian berhenti peduli dengan apa yang orang pikirkan, kalian menciptakan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kalian. Opini orang hanya akan menahan kalian. Mereka tidak memikirkan kebaikan kalian, tetapi Tuhan melakukannya. Dia memiliki jawaban atas masalah kalian dan membimbing kalian melalui cara-cara yang mungkin membuat orang lain tidak nyaman. Ya, kalian mungkin kehilangan teman di sepanjang jalan, tetapi ketika kalian hidup untuk menyenangkan orang lain, kalian menempatkan opini mereka di atas rencana Tuhan. Untuk kalian, berhentilah menyenangkan orang agar kalian bisa sepenuhnya masuk ke dalam apa yang Tuhan miliki untuk kalian. Terakhir, saya berhenti overthinking. Ini sangat personal bagi saya. Ada masa ketika Roh Kudus menegur saya, karena saya terus-menerus menganalisis segalanya secara berlebihan. Saya terjebak, tidak bisa maju dalam apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Karena saya tidak bisa berhenti membedah setiap detail. Ketika kalian overthinking, lebih sulit untuk mendengar suara Tuhan. Roh Kudus sering berbicara dengan lembut, mendorong kalian untuk mengambil langkah kecil. Tetapi jika kalian mulai overthinking, kalian akan membujuk diri sendiri untuk tidak bertindak. Kalian mulai meragukan. Misalnya, jika Tuhan mendorong kalian untuk berdoa untuk seseorang, tetapi kalian mulai berpikir, apakah ini benar-benar Tuhan? Bagaimana jika mereka menganggap saya aneh? Kalian mungkin meyakinkan diri sendiri untuk tidak melakukannya. Itulah cara kalian menyedihkan Roh Kudus. Kalian tidak bergerak ketika Dia memimpin. Membiarkan keraguan dan overthinking menghalangi ketaatan kalian. Saya pernah ada di sana. Ketika Tuhan pertama kali memanggil saya untuk mengajar, saya overthinking tentang segalanya. Saya tidak pandai berbicara. Saya belum pernah mengajar sebelumnya. Ya, saya perlu belajar dan bertumbuh. Tetapi saya membiarkan keraguan menenggelamkan panggilan Tuhan. Hal yang sama terjadi ketika saya mulai mengalir dalam karunia pembedaan. Daging saya melawan saya, dan saya mempertanyakan apa yang Tuhan tunjukkan kepada saya, sehingga saya melewatkan kesempatan untuk bertindak. Para yang terpilih, berhentilah overthinking. Berhentilah membiarkan keraguan masuk. Ketika Roh Kudus mendorong kalian untuk bertindak, bergeraklah, taatilah. Semakin kalian overthinking, semakin banyak ruang yang kalian berikan untuk keraguan, dan semakin kecil kemungkinan kalian mengikuti pimpinannya. Ketika kalian tidak mengikuti, kalian menyedihkan Roh Kudus. Tuhan punya rencana untuk kalian, tetapi kalian harus melangkah dalam iman. Percaya bahwa Dia akan memperlengkapi kalian untuk apa yang Dia panggil untuk kalian lakukan. Berhentilah menyenangkan orang dan overthinking. Taatilah Roh Kudus. Ikuti pimpinannya. Dan masuklah ke dalam panggilan kalian dengan keberanian dan keyakinan. Mengetahui bahwa Tuhan yang memberi kalian kekuatan. Ketika kalian berhenti khawatir tentang apa yang orang pikirkan dan menganalisis setiap langkah secara berlebihan, kalian akan menemukan kebebasan, damai, dan kejelasan dalam kehendak Tuhan untuk hidup kalian. Roh Kudus sedang berbicara. Apakah kalian siap mendengar dan bertindak? Para yang terpilih, saya harap ini masuk akal bagi kalian. Saya berbagi hal-hal ini karena mereka mengubah hidup saya dan membawa saya lebih dekat kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal,
Saya tidak meninggalkan semua 7 hal sekaligus. Ini adalah perjalanan. Perjalanan kalian mungkin terlihat berbeda. Mungkin Tuhan sedang memimpin kalian untuk meninggalkan sesuatu yang spesifik, seperti kecanduan. Dia ingin kalian bebas. Tuhan tidak ingin kalian menjadi budak dari apapun. Dia tidak ingin daging kalian menguasai kalian. Dia ingin kalian berjalan dalam roh dan bertumbuh dalam hubungan kalian dengannya. Ada hal-hal yang berdiri di antara kalian dan Tuhan, dan Dia memanggil kalian untuk melepaskannya. Yesus mati agar kita bisa mengakses tahta anugerah, dan percayalah, anugerah Tuhan luar biasa. Dia memberi kita kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Ini bonus. Berhentilah membiarkan perasaan kalian mengendalikan kalian. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya lebih memperhatikan emosi saya daripada kepadanya. Dia berkata, "Fokuslah padaku, bukan pada perasaanmu." Ya, penting untuk mengakui perasaan kalian agar bisa menghadapinya. Tetapi yang lebih penting adalah mendengarkan apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada kalian dalam musim kehidupan ini. Kendalikan perasaan kalian, jangan biarkan mereka menguasai hidup kalian. Roh Kudus tinggal di dalam kalian, memberi kalian kuasa untuk mengatasi. Tuhan memberi kita emosi, dan terkadang itu sulit untuk ditangani. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kalian bisa menguasainya. Saya tahu banyak yang berjuang dengan kecemasan, depresi, atau emosi negatif. Dan saya mengajar tentang ini, karena saya percaya pada kebebasan yang bisa kalian temukan melalui Roh Kudus. Kalian tidak harus hidup di bawah perasaan kalian. Kalian hidup di atas mereka, menguasai mereka. Karena kalian adalah siapa kalian di dalam Kristus Yesus. Identitas kalian di dalam Kristus lebih besar dari emosi apapun. Besarkan siapa kalian di dalam Dia, dan biarkan itu menjadi fondasi hidup kalian, bukan perasaan kalian. Kalian dipanggil untuk kebebasan, dan di dalam Kristus, kalian bisa berjalan di dalamnya. Terima kasih telah menonton. Para yang terpilih, jika pesan ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk menyukai video ini dan membagikannya kepada orang lain yang perlu mendengarnya. Mari kita sebarkan kebenaran ini dan bantu lebih banyak orang mengalami terobosan yang datang dari berjalan dalam roh. Jika pesan ini menggerakkan kalian, ketik amin di kolom komentar. Keterlibatan kalian membantu pesan ini mencapai lebih banyak jiwa yang haus akan kebenaran dan dorongan Tuhan. Tuhan memberkati kalian, dan teruslah mencari kehadirannya.